Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MOT, senang sekali kami dapat berjumpa lagi dengan sahabat MOT. Dan setelah kami mengunjungi beberapa destinasi tempat yang ada di Kabupaten Bone Bolango ini, alhamdulillah sekarang saya dan juga teman-teman sudah bersama dengan bintang tamu spesial untuk episode MOT hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat MOT yang ada di rumah, alhamdulillah sekarang bintang tamu kami yang sudah hadir hari ini adalah Bapak Bupati Kabupaten Bone Bolango, Bapak Dr. Hamim POU Eskom MH. Ya benar sekali ya Pak ya, semoga tidak salah. Jadi sahabat MOT yang ada di rumah, senang sekali saya Pak bersama dengan kru MTSN 1 Go TV bisa diberi kesempatan untuk berbincang-bincang dan mengobrol santai bersama dengan Bapak hari ini. Jadi Pak, MTSN 1 Go TV ini adalah salah satu channel YouTube dari Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kota Gorontalo, dan alhamdulillah channel YouTube ini sudah berjalan selama 2 tahun. Wah, dan alhamdulillah kami juga sudah merekrut beberapa siswa yang nanti insya Allah bisa memajukan channel YouTube ini ke depan. ini siswanya. Ini rekan-rekannya Pak. Jadi Pak, kami sebelum ke sini alhamdulillah sudah mengunjungi beberapa destinasi. Ada apa saja itu yang sudah dikunjungi? Yang pertama kali mungkin center point yang Iya, benar. gerbangnya Bone Bolango bisa dibilang Pak. Mungkin ada Benteng Ulanta, Danau Perintis, dan hari ini kita bisa lihat ada Danau Takwa. Taman Takwa, iya benar sekali. Mungkin bisa dikasih tahu sama Pak Hamim dulu, Anggi, kalau acara MOT ini hostnya itu kita biasanya bertiga untuk menjalani program ini. Iya benar. Biar ngobrolnya lebih santai, kita diskusi ringan untuk. Iya. Jadi Pak, kalau untuk MOT sendiri yang ini sudah episode ketiga. Jadi kalau episode pertama kita mengunjungi Kabupaten Pohuwato, kami ke Lemito. Kemudian untuk episode kedua itu di tahun kemarin alhamdulillah kami ke Kabupaten Gorontalo. Jadi kami mengunjungi Masjid Kubah, dan alhamdulillah untuk episode ketiga hari ini spesial bersama dengan Bapak di Kabupaten Bone Bolango. Alhamdulillah. Iya. Baik. Dan ini kan sudah di edisi yang ketiga ya. Dan program ini kita agendakan di bulan Ramadan. Dan biasanya setelah ini juga kita akan mengeksplor tentang Malam Tumbil Otohe. Iya benar. Jadi di malam hari kami akan melaporkan dari studio beberapa titik Tumbil Otohe yang ada di Gorontalo. Seperti itu. Bagus ya. Menambah kesemarakan saya di YouTube. Iya. Kita mengeksplor tempat-tempat yang menjadi tujuan kita ya, dan juga beberapa madrasah yang ada di lokasi itu. Iya benar. Dan mungkin bisa dibilang ini Pak acara yang sangat istimewa, sangat khusus, karena nanti di episode ini kita bisa berbincang langsung dengan orangnya nomor 1. Iya benar sekali. Di Bone Bolango khususnya. Iya. Satu rakyat kita nomor 2-nya. Oh benar. Iya benar sekali. Jadi kita mungkin bisa mengusung satu tema yang sudah kita diskusikan dari awal kita briefing. Kita akan mengangkat tema sang edukator dari Bapak Hamim. Iya. Wah, luar biasa. Jika mungkin kita datang membawa nama madrasah, sekolah, mungkin kita bisa mengajukan beberapa pertanyaan Pak tentang pendidikan atau tentang madrasah atau sekolah di Kabupaten Bone Bolango. Iya. Mungkin bisa kita mulai saja diskusinya, biar kita pengen tahu sebenarnya. Iya Pak, benar. Siapa tahu nanti bisa untuk sekolah kita sendiri ya, insya Allah. Anggi, bisa kita explore dulu karena kita sudah ada di Taman Takwa, dan ini juga menjadi tempat yang sangat bersejarah ya, karena di tahun 2022 kemarin ya dilaksanakan atau diselenggarakan kegiatan musabakah tilawatul Quran tingkat provinsi Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango menjadi tuan rumah di tahun 2022. Jadi sahabat MOT yang ada di rumah, jangan kemana-mana, tetap di episode MOT kali ini kita explore dulu sekitar Taman Takwa ini.
Wah, sahabat Emoti, terima kasih masih tetap setia di Madrasah On Trip. Wah, tadi kami sudah explore sekitar Taman Takwa dan Masya Allah luar biasa cantik sekali ya. Setelah kami berjalan mengeksplor di sekitar sini. Jadi sebelum kita mengulas tentang pendidikan, kita tanya dulu ke Bapak. Kira-kira Bapak bisa dapat ide dari mana untuk bisa membuat tempat yang seperti ini, yang menarik dan cantik seperti ini, Ya, Pak? Alhamdulillah, terima kasih pujiannya. Taman Takwa ini sebenarnya ini kubangan sebenarnya ya, genangan air ya di depan kantor bupati. Dan saya berharap, saya lihat amati kok kubangan air ini walaupun sedikit, tapi nggak pernah surut, nggak pernah kering di kemarau panjang. Betapapun kondisinya, tetap dia selalu ada air. Maka saya pikir lebih baik kita blocking aja. Kita blok, kita tata dengan rapi, ya. Kita taruh air mancur di tengahnya, dan kita beri Taman Takwa karena dekat dengan Masjid Baitul Haq ya, Masjid Agung Baitul Haq Islamic Center Kabupaten Bone Bolango. Nah, Taman Takwa ini adalah rangkaian dari apa yang kita sebut kawasan Islamic Center Bone Bolango, yang kita harapkan dalam 2 tahun ke depan bisa kita tuntaskan. Jadi yang disebut Islamic Center Bone Bolango itu mulai dari rumah bupati, ini namanya Bandayo, rumah dinas kediaman bupati, kediaman resmi, lalu Taman Takwa. Nah, di sini sebenarnya banyak sekali juga sepeda-sepeda air, tapi sekarang sedang dipinjam ke Danau Perintis. Iya, kemarin kita sudah lihat. Kemudian ada Masjid Agung Baitul Haq, lalu akan ada TK dan PAUD SD di belakang akan dibangun tahun ini, ada perpustakaan, ada klinik ya, poliklinik, dan ada plaza. Kemudian ada tempat kuliner. Jadi tahun ini hendak kita kerjakan. Jadi inilah yang disebut Islamic Center Bone Bolango. Mulai dari rumah dinas bupati, Taman Takwa, Masjid Baitul Haq, perpustakaan, klinik, dan sekolah. Nah, tahun depan insya Allah kita akan bikinkan museumnya ya, museum dan ruang meeting, kemudian sekretariat bersama, organisasi-organisasi keagamaan Islam seperti MUI, Majelis Ulama, PHBI, dan Basnas. Mereka akan berkantor di sini, di Islamic Center Bone Bolango ini. Dan Taman Takwa adalah salah satu ikon dari puluhan ikon-ikon wisata yang ada di Bone Bolango, mulai dari laut, pantai, darat, gedung, gunung, dan hutan. Jadi semua serta budaya. Jadi Bone Bolango ini sangatlah komplit ya, ada di daratnya, lautnya, pinggirnya, hutannya, dan budayanya. Semua berpadu menjadi kekayaan Hasanah Gorontalo, khususnya Kabupaten Bone Bolango. Bisa dilihat kan mulai dari Taman Laut Olele ya. Kalau dari perbatasan kita sudah bisa menikmati air terjun ya, Iloh Owa air terjun 3 bidadari ya. 3 bidadari, Iloh Owa, Taludaam. Kemudian di ujung Mong Ilo ada juga air terjun 4 bidadari. Jadi sebenarnya 7 bidadari ini turunnya semuanya di Bone Bolango. Seperti itu 3 di Taludaa, air terjun Taludaa, 4 turun di air terjun yang ada di Mong Ilo di Bolango Ulo. Jadi sebenarnya 7 bidadari itu adanya di Bone Bolango ataupun di Provinsi Gorontalo. Kemudian kita beranjak ke sini, kita akan menjumpai Taman Laut Olele ya. Dengan keragaman alam bawah laut yang luar biasa, dengan spot-spot koral yang sangat indah dan keanekaragaman ikan di dalamnya. Kemudian ada pantai Molotabu, Batu Tonu, Batu Barani, dan puncaknya ada hiu paus ya, yang mendunia. Dan alhamdulillah kemarin wisata hiu paus di Desa Batu Barani terpilih menjadi 50 desa wisata nominator desa wisata tahun ini. Setelah tahun lalu juga Bone Bolango mengontrol juga anugerah desa wisata di mana Desa Lonuo dengan spot Bukit Arang menjadi terbaik untuk soal akomodasi yang disiapkan oleh masyarakat tempat. Nah, kita beranjak ke sini, kita akan memasuki Lombongo ya. Lombongo sekarang juga sedang kita tata ya. Kemudian masuk lagi ke sini ada Danau Perintis. Anda akan menyaksikan para YouTuber ya, bisa melihat, bisa datang mengambil spot di Danau Perintis. Puncaknya bulan Oktober nanti. Bagaimana kedahsyatan Danau Perintis bisa kita nikmati. Di sana ada water screen ya, dimana dengan menyorot air ke cahaya
dan itu seperti membentuk seperti billboard, seperti video besar. Jadi itu semua hidup ya. Ada filmnya, ada atraksi sepak bolanya, musiknya bisa disaksikan di air ya, air yang membentuk videotron tersebut. Nah itu kita kerjasama dengan Bapak Rahmat Gobel, Wakil Ketua DPR RI yang juga sangat mendukung percepatan pariwisata di Gorontalo. Nah sekarang baru sedang uji coba aja sudah sangat luar biasa. Itu akan jadi satu kawasan Danau Perintis namanya, di mana kita bisa menikmati keindahan air mancurnya ya, permainan air mancurnya seperti di luar negeri. Kemudian juga di sana ada lapak-lapak UMKM dan ada cottage, ada villa-villa kecil, ada restoran yang bisa dinikmati. Jadi itu adalah objek yang sangat instagramable. Ya, pasti orang-orang suka. Nggak cuma di orang Gorontalo, mungkin orang Manado akan datang, orang Makassar akan datang, orang Palu akan datang, bahkan orang Jakarta akan datang melihat keindahan Danau Perintis. Jadi keindahannya dinikmati dan juga lapangan kerja tercipta, ya. Jadi itu kemudian juga bisa menggerakkan sektor UMKM. Karena kami akan banyak bangun gerobak-gerobak di situ, gerobak UMKM, dan kemudian itu akan menggerakkan ekonomi warga dan juga bisa meningkatkan pendapatan asli daerah. Kemudian ke sini kita akan Islamic Center, lalu ada di Benteng Ulanda, nggak jauh dari kantor bupati. Ya, itu ide dasarnya sebenarnya dari kesejarahan ya. Ini Bone Bolang ini kan tempat lahirnya pejuang kemerdekaan, satu-satunya pahlawan nasional yang dimiliki Gorontalo, Bapak Nani Wartabone. Dan kita ingin menyimbolkan lewat pembangunan benteng tersebut. Jadi itu paduan nilai-nilai perjuangan patriotisme Pak Nani Wartabone, dan juga terinspirasi dari kunjungan kami 2 kali ke provinsi Ehime, kota Matsuyama di Jepang, di mana di Matsuyama itu ada benteng menyerupai ini juga. Itu inspirasi yang datang dari sana. Iya, desainnya mirip. Kemudian kita ke Center Point. Center Point itu simbolnya adalah sebenarnya nama aslinya itu adalah gerbang perubahan, atau gerbang perubahan, gerbang kecerahan, atau dalam bahasa Inggrisnya the bright gate ya. Sebenarnya the bright gate istilahnya. Karena dulu kan Bone Bolang itu kadang-kadang diremehkan, dianggap ketinggalan, paling ribut, nggak ada membangun segala macam. Maka itu sebagai simbol perubahan. Kita kasih nama Bright Gate, yang paling populer hari ini disebut dengan Center Point. Ya, yang kedua itu juga terinspirasi ketika kita berkunjung datang juga ke The Arc de Triomphe di kota Paris ya, nggak jauh dari Menara Eiffel. Kami datang, kami lihat ini juga sebenarnya bisa kita bangun juga di Gorontalo, terutama di Kabupaten Bone Bolang dengan skala lebih kecil, mini. Tapi kalau aslinya itu kan ya ada banyak lukisan di dindingnya, temboknya. Lalu itu ada alun-alun yang sangat luas, mungkin jaraknya 1 km kosong tanpa bangunan ya. Itu luar biasa. Orang dari seluruh penjuru dunia nggak cuma datang ke Menara Eiffel, tapi juga ke Arc de Triomphe tersebut. Nah, kebetulan kami 3 kali udah lihat sana. Jadi sekarang menjadi salah satu daya tarik identitas branding Kabupaten Bone Bolang. Nah, itu beberapa ya dari puluhan ya. Anda juga bisa masuk ke dalam hutan. Selain ada air terjun tadi, juga bisa berjumpa dengan satwa-satwa endemik khas Sulawesi yang ada di Taman Nasional Bogani Nani Wartabone. Flora faunanya endemik khas ya, seperti makaka nigra ya. Itu kera terkecil di dunia, telapak tangan ya. Tarsius spectrum ya. Itu bisa kita ada di hutan Taman Nasional tersebut. Kemudian juga ada di Hongayono. Hongayono itu mirip-mirip keindahan eksotis seperti ada di Selandia Baru ya, di mana kita bisa menemukan bongkahan-bongkahan es, air yang jatuh terus menerus dan membentuk seperti lampu-lampu, lilin-lilin kecil ya. Jadi kalau malam itu dia menyala menyala seperti kunang-kunang. Ya, kita tidak perlu pergi ke tempat-tempat yang jauh untuk menikmati keindahan itu. Bahkan ada sauna di dalamnya. Ya, dia menjadi dingin di hutan, di gunungnya, batunya, lalu ada air yang terus bocor. Itu seperti sauna. Tempat saunanya burung-burung ya. Nah, kemudian kalau kita lihat di Hongayono itu juga ada tempat bercengkerama berbagai jenis burung ya. Ketika mereka selesai makan, biasanya mereka itu begitu selesai mendapatkan makanan mereka akan bercengkerama, berkumpul aneka spesies burung di tempat tersebut, dan itu sudah
kita datangi. Tapi Nah, sebenarnya dikaitkan dengan pendidikan, ini sebenarnya sesuatu yang sangat edukatif dari aspek kesejarahannya, aspek ilmu pengetahuannya, dan juga pengembangan ilmu-ilmu baru bisa didapatkan dari objek-objek wisata tersebut, apakah di laut maupun di sekitar hutan Taman Nasional. Dan jangan lupa Bone Bolango ini juga alhamdulillah 3 tahun lalu kita bisa bisa memindahkan ya 4 fakultas Universitas Negeri Gorontalo dibangun di Kabupaten Bone Bolango, di mana pemerintah daerah menghibahkan tanah lebih kurang 50 hektar. Alhamdulillah sekarang sudah ada sekitar 8.000 mahasiswa yang kuliahnya ada di Kabupaten Bone Bolango, walaupun baru sekitar 20% yang kosnya di Bone Bolango, masih sebagian besar masih ada di kota Gorontalo. Nah, kenapa kita garap ini? Pariwisata menciptakan lapangan kerja, hiburan ya. Orang kan capek, suka pergi-pergi. Mereka ada 2 hal kalau mereka pergi ke tempat wisata, selain berwisata, foto-foto dan makan. Iya. Makanya itu harus dibikin banyak spot-spot menarik supaya orang mau datang untuk semua kan, ibu-ibu. Jadi ABG. Bone Bolango ini adalah paket komplit ya. Iya. Ya, komplit. Dan Semua tidak bisa diselesaikan. panas. Jadi Tidak Sini saja panas, sejuk. hijau, insya Allah agak bersih ya Iya. dibanding Lihat tempat-tempat dari yang letak lain. geografisnya juga kan ini daerah pegunungan. Iya, Ya. benar. Namun Jadi- kalau memang tidak diolah menjadi tempat yang Iya. itu sama Ya. saja dengan bohong. Tapi Jadi Bone Bolango ini adalah paru-parunya Iya. Gorontalo, Iya. penjaga Gorontalo, makanya hutannya harus dijaga ya. Iya. Alhamdulillah hutan kita terjaga. Kalau hutan Taman Nasional ini rusak, Gunung di Tulung Kabilen rusak, ini kiamat kecil buat Gorontalo. Iya. Nanti oksigennya terbatas, Hujan, kemudian air bersihnya juga makin terbatas. Kalau dibandingkan dengan daerah lain kan kita masih relatif hijau, iya. rindang, tutupan hutannya masih relatif bagus. Jadi ini berkah lah. Bone Bolango ini berkah untuk kita di Dan alhamdulillah Provinsi Kak, Gorontalo. burung-burung itu di setiap destinasi yang kami kunjungi pasti banyak, Pak. Iya. Seperti yang Bapak bilang Termasuk- tadi, bercengkrama. Iya. Benteng kemarin Iya. banyak banget Di burungnya. Ya, Benteng termasuk burung walet ya. Iya. Di Danau Perintis juga banyak Iya, sekali. banyak burung. Kayaknya Anggi bisa dibilang untuk episode selanjutnya kita nantikan Bone Bolango di 1-2 tahun kemudian. Iya, Iya, insya dan Ternyata Allah. kemarin kita hanya sebagian kecil saja destinasi yang kita kunjungi. Iya, Iya. benar. Setelah kita mendapatkan informasi dari Bapak Hamim, ternyata Iya. banyak sekali. Banyak sekali. Jadi jadi tadi sempat ada pendidikannya, kemudian wisatanya, budayanya, ada juga keislamannya juga ada, semua ada. Dan kami juga kemarin Pak sempat ada program waktu di awal Ramadan itu bagi-bagi sembako. Dan Ya, kami itu mengunjungi, salah satu yang kami kunjungi adalah Kabupaten Bone Bolango ini. Tapi pada saat di jalan kami ngobrol-ngobrol, kayaknya rata-rata alhamdulillah masyarakat di Bone Bolango ini sudah alhamdulillah kehidupannya itu sudah maju, Pak. Jadi kalau ibarat katanya sudah susah dapat orang yang kurang mampu di sekitar Iya, sini. iya. Memang dari rilis Badan Pusat Statistik Bone Bolango itu di indeks pembangunan manusianya ya. Iya. Itu untuk 3 hal, melihat kemajuan suatu daerah dari 3 hal, masyarakatnya itu indeks pendidikannya bagaimana, kesehatannya bagaimana, pendapatannya bagaimana. Kita ada di poin 70,90. Nah, dengan poin di atas 70 itu daerah tersebut dikategorikan sebagai daerah kategori maju. Maju, iya. Dan di Gorontalo dari 5 kabupaten, alhamdulillah kita masuk kategori kabupaten maju karena IPM kita yang 70,90 tersebut. Yang kedua juga dari sisi kesenjangan ya. Iya. Nah, kan kita ini nggak boleh cuma lihat kemiskinan, tapi juga bagaimana gap pendapatan antar warga. Sebenarnya pendapatan warga Bone Bolango itu di rata-ratanya PDRB-nya nggak setinggi kabupaten lain, tapi relatif pembagiannya agak merata, Iya. agak merata, lebih merata. Nah, itu juga bisa ditunjukkan dari rasio Gini ya. Iya. Ya, rasio Gini itu adalah gap kesenjangan pendapatan antar warga kita relatif lebih aman lah begitu. Kemudian dari sisi kemiskinan juga persentase kita yang terendah
di antara 5 kabupaten Iya. di Gorontalo. Nah juga memang betul kalau mau lihat rumah-rumah kumuh di rumah-rumah tidak layak huni di Bone Bolango agak kurang. Iya. Nah, agak kurang ya. Walaupun kita tidak menutup mata di beberapa titik Pasti memang tetap masih ada ada, juga. Itu sunatullah ya. Iya. Tapi saya bisa meyakini kita nggak sebanyak tempat-tempat yang lain. Yang dimana rumah-rumah tidak layak huninya masih relatif banyak tersebut. Iya. Dan sesuatu yang patut kita syukuri. Dan Bone Bolango ini kan sebenarnya menjadi pembeda kan. Kalau kita masuk kota wajarlah bising, Iya. ramai, macet. Oke, sahabat emoti, obrolannya tidak terasa. Jadi jangan kemana-mana, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan Bapak Bupati, Bapak Hamim POU, tetap di Madrasah On Trip. Madrasah On Trip. Oke, sahabat MOT, senang sekali masih tetap setia di program Madrasah On Trip dengan bintang tamu spesial kita hari ini masih bersama dengan Bapak Bupati, Bapak Hamim POU. Jadi, Pak, untuk segmen terakhir, kami masih mau tanya-tanya soal pendidikan yang ada Iya. di Kabupaten Bone Bolango ini khususnya. Iya. Jadi untuk sesi terakhir mungkin kita bisa membahas satu pertanyaan yang mungkin tadi kita sudah bahas, yang keunggulannya. Yang tahu tadi kita kan ada bahas tentang Mancendekia, kampus. Wirabakti kampus, tapi kita kan skalanya medianya dari madrasah. Iya. Skalanya Iya, iya. SMP, MTS. Jadi kita pasti mungkin bertanya tentang SMA-nya atau Mancendekia-nya. Madrasah. Tadi kalau tentang keunggulan ya, Iya. nah kalau sekarang yang ingin kita bahas, yang ingin kita tanyakan Pak, ada satu kecamatan yang mungkin terkenalnya dengan kopinya, Iya. atau kopi Pinogo bisa dibilang, atau dengan terkenalnya dengan satu kecamatan yang terpinggir atau terluar. Iya. Nah yang kita ingin bahas itu bagaimana dengan penyerasan pendidikannya, apalagi Pak, kita baru selesai dengan COVID, ya COVID, apalagi dengan kurikulum yang berubah. Iya. Iya, iya. Bagaimana Pak Hamim selaku orang nomor 1 di Kabupaten Bone Bolango mengantisipasi hal itu, menyikapi hal itu dengan pendidikan yang ada di kabupaten di kecamatan tersebut di Pinogo. Ya, nah itu salah satu tantangan ya yang dihadapi oleh Gorontalo dan terutama Bone Bolango, di mana Kecamatan Pinogo adalah bagian dari Kabupaten Bone Bolango. Ketahui medannya nggak mudah, Ya, satu kecamatan benar. di tengah-tengah hutan Taman Nasional ya, Iya. dengan akses transportasi yang berat, ya, Iya. terbatas, berat, mahal, Iya. dan juga jalannya belum sepenuhnya sangat manusiawi. Iya. Baru sekitar 50% lah untuk ukuran jalan yang bisa dilewati oleh sepeda motor, dikatakan sudah lumayan baik, tapi 50% masih sangat berat. Nah, itu juga jadi tantangan karena dikaitkan dengan kualitas pendidikan, Iya. akan ditentukan juga oleh faktor-faktor pendukung yang lain, termasuk keberadaan infrastruktur, jalan, kemudian jaringan komunikasi ataupun telekomunikasi. Nah, salah satu dari banyak problem masalah di Pinogo itu kan gurunya terbatas. Oh iya, ya. benar. Dan nggak selalu orang mau ke sana. Ya, bahkan konotasinya kalau bicara Pinogo itu seolah-olah tempat menghukum, memberi sanksi aparatur sipil negara yang bekerja tidak bagus, tidak disiplin, maka dipindahkan ke Pinogo. Nah, itu sesuatu yang keliru. Justru Iya. sekarang banyak orang mau pindah ke Pinogo. Ada yang bersedia jadi kepala sekolah di Pinogo, mau jadi ASN di sana, karena di sana dia bisa rasanya pahalanya lebih besar. Ya. Kemudian di sana juga dia bisa bertani, punya cukup waktu bertani, berkebun, termasuk bisa nanam kopi. Nah, kembali ke soal upaya mengatasi kesenjangan pendidikan di sana, ya tentu kita harus mengirim guru-guru yang bagus. Kemudian juga kita perbaiki jaringan telekomunikasinya, komunikasinya sekarang alhamdulillah bisa mengirim WA bisa, Iya. ya, walaupun 1 jam atau setengah jam kemudian baru nyampe karena trafficnya terbatas, kapasitasnya juga
terbatas. Kemudian fasilitas sekolah, alat sekolahnya, labnya juga kita siapkan. Kemudian untuk meningkatkan kualitas guru kita kirim mereka, misalnya ada musyawarah guru, mata studi, bidang studi. Kemudian kita kirim kursus-kursus, pelatihan-pelatihan. Bahkan tahun ini 2 bulan lagi kami akan mengirim kepala sekolah, termasuk kepala sekolah dari Pinogo, untuk belajar bagaimana mengelola manajemen pendidikan di Yogyakarta, kota Yogyakarta, di mana pendidikannya pastilah nomor 1 di Indonesia. Nah, di samping itu kita beri insentif ya, ada semacam, walaupun tidak ada lagi desa sangat tertinggal, tapi sebagai penghormatan, apresiasi kita terhadap guru-guru yang mengabdi di Pinogo, tetap kita berikan insentif khusus ya untuk guru-guru tersebut. Jadi guru-guru sana selain dapat gaji, ada tunjangan profesi guru, sertifikasi, juga insentif ya, insentif khusus untuk guru-guru di Kecamatan Pinogo. Itu sebagai bagian penghormatan kita, apresiasi kita terhadap guru-guru di Kecamatan Pinogo tersebut. Dan buktinya juga ada 1-2 orang guru siswanya lulusannya bisa masuk tembus di polisi, menjadi tentara, menjadi pegawai. Nah, sekarang kita sedang berjuang bagaimana anak Pinogo bisa masuk Fakultas Kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Gorontalo. Ini juga yang saya kritik. Masa UNG ini kita kasih tanah 50 hektar, ya? Masa nggak boleh anak Pinogo, ya? Ada afirmasi ya, ada perlakuan khusus supaya dia bisa masuk ke Fakultas Kedokteran tersebut, biar biayanya nggak apa-apa kami tanggung, tapi prioritaskan anak Pinogo bisa masuk Fakultas Kedokteran tersebut. Itulah kenapa Bone Bolango ingin mau ada Universitas Negeri Gorontalo di sini, karena ciptaan lapangan kerja, ekonomi bergerak, tapi juga bisa meningkatkan pendidikan SDM. Ya. Kemudian juga terkait dengan insan cendekia. Ini kan cita-citanya Pak Habibie ya. Orang ada milenial generasi Z mesti tahu bahwa cita awal pendirian insan cendekia sebelum menjadi mancanegara adalah bagaimana anak-anak Gorontalo bisa mendapatkan pendidikan yang berkualitas tanpa harus pergi ke Pulau Jawa, ya, tanpa dia mengeluarkan biaya sangat besar. Nah, dalam perjalanannya kan tidak sepenuhnya juga anak-anak Gorontalo bisa masuk di Mancendekia ini. Kalau lihat komposisinya paling tinggi mungkin saat ini tidak jadi fitnah, mungkin hanya 30% aja anak Gorontalo di dari Jawa. Ya, insan di Mancendekia tersebut. Jadi ini agak melenceng dari cita-cita awal Pak Habibie ya, di mana sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan juga sebagai pusat iman dan takwa, iptek dan intak berjalan seiring. Nah, kita harapkan baik kehadiran SMK Wirabakti, Mancendekia, Pesantren Hubulo, dan Universitas Negeri Gorontalo yang ada di Kabupaten Bone Bolango ini menjadi lokomotif ya bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia Gorontalo. Gitu. Wah, bagus sekali. Jadi sahabat Madrasah On Trip, semoga apa yang disampaikan tadi oleh Bapak Bupati bisa menjadi motivasi, terutama untuk siswa-siswi nanti, sahabat Madrasah On Trip yang menonton, dan semoga cita-cita Bapak maupun masyarakat yang ada di sini ke depan untuk Kabupaten Bone Bolango khususnya untuk semakin maju. Nanti kita lihat ya beberapa tahun ke depan, insya Allah semakin maju lagi. Dan semoga Kabupaten Bone Bolango ini bisa menjadi contoh untuk kabupaten-kabupaten yang lain yang ada di Provinsi Gorontalo. Amin ya Rabbal Alamin. Baik sahabat Madrasah On Trip, tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Sangat spesial hari ini karena insya Allah apa yang kami perbincangkan dengan Bapak Bupati bisa memberikan manfaat untuk kita semua yang ada, baik yang ada di sini maupun sahabat madrasah yang ada di rumah. Jadi saya Anggi bersama dengan saya Iton dan Adam Akaji, dan juga Bapak Bupati, Bapak Hamim Pou, beserta seluruh kru yang bertugas pada hari ini. Mohon undur diri, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MTSN 1 Go TV, hebat media edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.